uh, judul yang sangat pendek, Muslim berintegritas, itu memberi saya keleluasaan untuk bicara luas atau sempit. Tapi saya memilih pendek saja ya, dan menyempitkan bidang yang saya bicarakan supaya lebih fokus dan tidak terlalu banyak, supaya mudah diingat, supaya mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Saya ingin membahas terlebih dulu arti masing-masing kata tadi. Muslim, siapa yang disebut Muslim? Muslim adalah seorang yang tunduk. Dari kata aslama, yuslimu islaman, artinya tunduk. Jadi Muslim adalah seorang yang tunduk kepada Allah, bersedia mengutamakan keinginan Allah di atas keinginannya sendiri, atau menyesuaikan keinginan diri dengan keinginan Allah. Jadi yang namanya Muslim itu ya dia tunduk, artinya kalau punya keinginan sendiri nanti dipertanyakan, keinginan saya ini sejalan dengan keinginan Allah tidak? Kalau sejalan kita teruskan, kalau tidak sejalan kita luruskan. Atau kita tidak punya keinginan tapi Allah punya keinginan, maka yang kita pilih adalah keinginan Allah. Misalnya kita tidur, sudah terlambat mulai tidurnya, mungkin karena bepergian atau kecapean begitu, baru tidur 1 jam atau 2 jam sudah ada kumandang azan subuh. Keinginan kita terus tidur, tapi keinginan Allah kita mesti bangun sholat. Nah, yang namanya Muslim mengalahkan keinginannya sendiri dengan cara tidak ditambah lagi tidurnya, tapi mengikuti keinginan Allah, yaitu bangun dan sholat. Nah, itu namanya Muslim. Lalu berintegritas. Integritas itu dari kata integritas atau integrity. Integritas adalah sikap teguh yang didasari keyakinan. Keteguhan untuk mempertahankan nilai-nilai tinggi yang dibuktikan dengan ucapan dan perilaku. Keteguhan itu dibuktikan meskipun tidak dilihat orang lain atau meskipun menghadapi tantangan yang berat. Jadi, kalau dua kata itu digabung, Muslim berintegritas adalah seorang Muslim atas dasar keyakinannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dia bersikap teguh mempertahankan nilai-nilai keislaman, dibuktikan dengan penerapan pola pikir, ucapan dan perilaku sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang diyakini tadi, meskipun tidak dilihat oleh orang lain atau menghadapi tantangan yang berat. Jadi orang yang berintegritas itu pasti perilakunya konsisten, dan dia ditekan kayak apapun dia akan perform seperti itu. Dia tidak mudah goyah, tidak mudah belok dan sebagainya. Dan itu dipertahankan selama hidupnya, ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai akhir hayat. Fondasi Muslim berintegritas adalah ketundukan hati. Ya. Supaya kita bisa menjadi Muslim yang baik, mesti kita mempunyai hati yang tunduk. Untuk menjadi Muslim berintegritas, kita mesti memulai dengan membina hati yang tunduk, bukan hati yang liar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebut di dalam Al-Quran, "Idh ja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika Ibrahim datang menghadap kepada Tuhannya dengan hati yang tunduk. Ya. Kita bandingkan
hati yang tunduk itu hati yang nurut. Orang yang tidak nurut biasanya tidak nurut kepada Tuhan atau tidak nurut kepada orang lain biasanya menuruti kehendak sendiri. Orang yang menuruti kehendak sendiri itu kalau orang Jawa suka bilangnya sak karepe dhewe, ya, semaunya sendiri. Nah, orang yang semaunya sendiri itu sulit membangun integritas karena kemauan diri itu kan suka berubah-ubah. Makan saja kadang-kadang ingin makan manis, kadang-kadang ingin makan asin dan sebagainya. Kadang ingin panas, kadang ingin dingin. Nah, kalau pedomannya adalah keinginan diri, itu susah dipegang. Maka supaya mudah dipegang adalah ketundukannya kepada Tuhan. Nah, padahal Tuhan kita itu tidak punya kepentingan. Karena tidak punya kepentingan, maka apapun yang dianjurkan oleh Tuhan kita itu pasti menguntungkan kita. Pasti menguntungkan kita. Lalu dengan hati yang tunduk itu, kita siap melaksanakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah agar ini menjadi dasar ini menjadi basis integritas, maka ketundukan ini kita perkuat dengan komitmen, yaitu janji pada diri sendiri untuk selalu melakukan hal-hal yang dianjurkan atau disukai oleh Allah. Ya. Komitmen yang kuat itu adalah pengikat. Bahasa Arabnya komitmen itu kadang kalau dalam perkawinan disebut akad, tapi kalau dalam pola pikir disebut akidah. Ya. Akidah, sesuatu yang mengikat. Sebenarnya melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Karena perintah Allah apapun biasanya sesuai dengan karakter Allah sendiri yang tercermin pada semua ciptaan. Ini kalau mau memberi ilustrasi begini. Kalau ada seseorang mempunyai karakter rapih, oh ibu A itu orangnya memang rapih, maka apapun yang dilakukan oleh ibu itu pasti akan rapih. Kalau kita mencoba, misalnya kita diizinkan membuka lemari pakaiannya, maka kita akan lihat lemarinya itu rapih. Kalau kita masuk ke ruang tamunya, rapih. Kalau kita masuk ke dapurnya, rapih. Botol-botol tempat bumbu-bumbu itu dijajar dengan rapih sekali. Karena memang dia rapih. Nah, Allah itu mempunyai karakter yang serba baik karena suka kita menyebutnya Asmaul Husna. Asma itu isim, cuma seringkali orang menerjemahkannya itu nama. Sebenarnya asma atau isim itu lebih ke sifat. Jadi kalau itu sifat berarti karakter. Jadi kalau disebut Allah memiliki Asmaul Husna, itu Allah mempunyai karakter-karakter Al-Husna yang bagus. Ambil contoh misalnya, Allah itu maha jujur, maka apapun yang dilakukan oleh Allah pasti jujur. Allah itu maha pengasih, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, di situ ada jejak ke kasih sayang Allah. Ya. Saya ulang, jadi agar ini menjadi basis integritas, maka ketundukan ini kita perkuat dengan komitmen, yaitu janji pada diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan atau disukai oleh Allah. Saya bilangnya dianjurkan atau disukai, karena apapun yang dianjurkan oleh Allah pasti disukai. Dan apa yang disukai oleh Allah itu biasanya dianjurkan kepada kita. Ya. Dan apa yang dianjurkan oleh Allah itu tidak menguntungkan Allah sama sekali. Apapun yang dianjurkan oleh Allah itu menguntungkan kita. Misalnya sholat. Sholat itu kita disuruh niatnya untuk mencari ridho Allah. Tetapi keuntungan sholat itu
goes back, ya, kembali ke kita sendiri. Orang kalau rajin sholat, hatinya lebih tenang, ya, lebih tentram. Ketentraman itu modal yang besar untuk kebahagiaan kita. Jadi semacam itu. Misalnya kita bersedekah juga begitu. Kita dianjurkan oleh Allah bersedekah. Bersedekah itu menguntungkan kita, bukan menguntungkan Allah. Kan sedekah itu tidak kita berikan kepada Allah. Allah tidak butuh. Jadi Allah tidak butuh kita suguhi sesajen, itu nggak perlu, karena Allah tidak perlu makan. Nah, kita berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Ini pasti menguntungkan kita. Misalnya sedekah menguntungkan kita apa? Itu multiplier effect ekonomisnya itu besar. Orang yang semula tidak bisa makan menjadi bisa makan. Semula tidak bisa membeli makanan menjadi bisa membeli. Dengan dia membeli makanan, maka dia berarti memberi makan kepada petani, memberi makan kepada para sopir, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah akan menguntungkan diri kita sendiri, karena perintah Allah biasanya sesuai dengan karakter Allah yang tercermin pada semua ciptaannya. Dengan demikian, perilaku kita akan bersesuaian dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan sekaligus bersesuaian dengan Allah. Dengan kata lain, perilaku kita akan menjadi harmonis dengan siapa saja di sekitar kita, dan sekaligus harmonis dengan Allah. Beberapa di antara kita itu suka-suka dengan dirinya sendiri saja tidak bisa harmonis. Bagaimana bisa harmonis dengan orang lain? Nah, kalau kita mempunyai hati yang tunduk, biqalbin salim, kita bisa harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan orang lain, harmonis dengan lingkungan kita, dan harmonis dengan Allah. Saya kasih contoh, misalnya Allah adalah Maha Penyayang. Maka pada setiap ciptaan Allah pasti ada jejak kasih sayang Allah. Misalnya Allah menciptakan oksigen. Allah menciptakannya itu dalam jumlah yang melimpah ruah. Ini bukti kasih sayang Allah. Kenapa melimpah ruah? Supaya oksigenlah yang mencari kita, bukan kita yang mencari oksigen. Kalau kita mencari oksigen, gampang mati kita. Karena tanpa mengkonsumsi oksigen dalam beberapa menit saja, kita itu akan mati. Oleh karena itu, Allah tidak menginginkan kita cepat mati, diberi oksigen jumlah yang melimpah ruah. Saking melimpah ruahnya, oksigen itu bergerak terus mencari kita. Kita lari, oksigennya mengejar. Kita buru-buru ke WC, oksigennya ngejar. Ya. Itu ketika Allah memberi oksigen dalam jumlah yang melimpah ruahnya di situ, itu adalah cerminan kasih sayang Allah. Coba bandingkan dengan air. Allah memberi kita air dalam jumlah yang terbatas, tidak sebanyak oksigen. Coba kalau air diberikan kepada kita dalam jumlah yang melimpah ruah, seluruh dunia akan banjir. Bumi ini akan tertutup dengan air semuanya, nggak ada kehidupan di sana. Maka Allah menyediakan air itu jumlahnya terbatas. Nah, keterbatasan air ini mempunyai pengertian kasih sayang. Coba kasih sayangnya. Satu, dengan jumlah yang terbatas kita tidak menjadi kebanjiran. Di pihak lain, karena jumlah yang terbatas kita harus mencari. Kalau kita mencari berarti kita harus bergerak. Nah, itu berarti Allah mendorong kita untuk bergerak mencari air. Gerakan dalam hidup ini penting supaya kita tetap awet hidup. Orang yang serba diladeni, tidak bergerak, semuanya serba siap, orang itu menjadi kegemukan, ototnya tidak berkembang, lalu orang itu mungkin menjadi cepat meninggal dunia. Ya. Jadi Allah ketika memberi banyak itu ya karena kasih sayang, dan ketika Allah memberi sedikit di situ juga karena kasih sayang. Nah, di dalam membangun integritas, nilai yang paling penting adalah kejujuran.
Ini kalau kita baca buku-buku apapun tentang integritas, pasti ujung-ujungnya atau core-nya adalah kejujuran. Yang lain-lain itu hanya imbas dari kejujuran. Nah, karena yang lain itu imbas dari kejujuran, saya kira siang ini saya akan lebih banyak membahas tentang kejujuran. Kejujuran adalah pangkal dari seluruh kebaikan, dan kejujuran bisa menangkal segala kejahatan. Ya, saya ulang, kejujuran pangkal seluruh kebaikan, dan kejujuran menangkal segala kejahatan. Allah menganjurkan agar kita itu jujur. Kalimatnya Allah menarik sekali menurut saya. Ya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, dimulai dengan takwa. Takwa itu komitmen untuk selalu taat kepada Allah. Jadi dimulai dengan komitmen. Dan yang dipanggil orang-orang yang beriman. Jadi harus ada belief, harus ada keyakinan. Keyakinan bahwa nilai ini adalah nilai kebaikan. Misalnya kejujuran. Kejujuran adalah nilai kebaikan. Itu harus ada keyakinan. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang tepat. Yang tepat itu seringkali diartikan jujur, benar, dan sebagainya. Nah, kalau kalian mau berkata yang tepat, kalau kalian mau jujur, yuslih lakum a'malakum, Allah akan membuat perilaku kalian menjadi wajar. Ini kalau kita baca buku-buku terjemah Al-Quran, seringkali yuslih lakum itu diartikan Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Padahal yuslih itu dari kata yang dari akar kata yang sama dengan solih. Solih itu artinya proper, wajar. Kalau yuslih lakum amalakum berarti Allah akan membuat perilakumu menjadi solih, menjadi wajar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang jujur itu perilakunya akan wajar, tidak membuat orang lain curiga. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau seseorang selalu jujur dan mengatakan apa-apa yang sebenarnya, maka ia pasti berperilaku wajar. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, perilakunya akan menjadi tidak wajar. Kenapa begitu? Orang yang tidak jujur itu perilakunya menjadi tidak wajar karena dia ingin menyembunyikan. Artinya bohong itu kan menyembunyikan sesuatu. Apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan adalah perilaku yang menyimpang. Jadi kalau orang yang jujur itu semuanya terbuka, karena apa? Perilakunya nggak ada yang menyimpang. Nah, cara orang yang perilakunya menyimpang itu menyembunyikan penyimpangannya itu dengan cara bohong. Nah, bohong itu bisa dilakukan melalui lisan, pakai bahasa ucap, bisa juga pakai tubuh. Kalau pakai tubuh gimana? Orang itu sebenarnya jahat, tetapi dia pura-pura saleh. Coba kalau kita melihat atau menemukan orang yang mencuri sesuatu, mencuri HP di masjid. Dia kan pura-pura dulu. Pura-pura ke masjid, pura-pura wudhu, pura-pura sholat. Sebenarnya dia orang yang sholat lalu pura-pura mencuri, atau dia sebenarnya pencuri yang pura-pura sholat. Jadi sebenarnya dia tuh karakternya itu pencuri. Tapi supaya tidak ketahuan bahwa dia pencuri, maka dia berbohong melalui body language. Body language-nya yaitu dengan cara wudhu, sholat, nanti sholat sunnah. Tapi sambil sholat sunnah, matanya melirik sana, melirik sini, mencari kesempatan. Jadi kebohongan lisan dan kebohongan tubuh ini yang menyebabkan perilakunya menjadi tidak wajar. Nah, kalau di dalam rumah tangga,
Itu biasanya ibu-ibu itu yang paling pinter melihat, aku curiga deh sama suamiku. Kenapa? Kok tiba-tiba perilakunya menjadi tidak wajar? Ini pasti ada sesuatu ini. Nah, itu berarti suaminya sedang berbohong tetapi memakai body language. Nah, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, coba para koruptor itu kan biasanya sama tetangga itu suka ngasih ini ngasih itu, ya kelihatannya dia orang baik sekali. Terus kadang-kadang memberi orang sesuatu, tapi pemberian itu pasti ada maunya. Jadi kebohongan itu bertentangan dengan integritas. Dan kejujuran harus kita buktikan dengan kebersesuaian antara ucapan dengan kejadian yang sebenarnya, bersesuaian dengan apa yang sudah pernah dikatakan di masa lalu, dan dibuktikan dengan perilakunya masa depan. Jadi yang namanya orang jujur, itu sekarang ya jujur, masa lalu ya jujur, masa yang akan datang juga jujur. Coba saya berikan gambaran satu persatu. Ya. Saya ulang, nomor satunya. Jadi kejujuran harus bisa dibuktikan dengan kebersesuaian antara ucapan kata-kata kita dengan apa yang terjadi pada saat sekarang. Omongan saya itu harus sesuai dengan apa yang ada sekarang. Apa itu yang ada sekarang? Terutama hati. Ketika kita ngomong, omongan kita sesuai dengan hati nggak? Banyak orang yang ngomong tapi tidak sesuai dengan hati. Saya puluhan tahun menjadi wartawan. Apakah wartawan itu semuanya orang baik? Kalau kita lihat tulisannya wartawan itu kayak wah, Twitter terus anti korupsi dan dia santun dan sebagainya yang demokratis. Tapi belum tentu. Mereka kan hanya pintar main kata-kata. Nah, mohon maaf ini saya melihat ada seorang yang sangat terkenal pro demokrasi, sangat terkenal pro demokrasi. Tapi ketika dia di dalam organisasinya, dia sangat otoriter. Lebih otoriter dari orang-orang yang dikatakan otoriter. Jadi, ini omong kosong. Dia ketika menulis di medianya, seolah-olah dia memang jagoan demokrasi. Tapi ternyata dia tidak mempraktekkan itu. Nah, itu berarti omongan dia atau tulisan dia tidak bersesuaian dengan isi hatinya. Bila tidak bersesuaian, itu berarti tanda kemunafikan. Apa yang diucapkan tidak sama dengan isi hati. Itu indikasi kemunafikan. Allah memberikan gambaran orang yang tidak mau berangkat melaksanakan tugas. Lalu Allah menguraikan tentang mereka sesuai dengan hatinya. Menguraikan berkenaan dengan hatinya. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Orang-orang itu lebih dekat terhadap kekafiran daripada keimanan. Mohon maaf kalau saya mengatakan kekafiran ini jangan diasosiasikan dengan narsisme bahwa saya mukmin mereka kafir, bukan. Ini kita ngomong tentang pola pikir. Kafir itu artinya mengingkari kebenaran. Mengingkari kebenaran. Kalau iman itu meyakini akan kebenaran tadi. Jadi ini lebih ke pola pikir. Orang-orang itu, orang yang ditunjuk ini adalah orang munafik. Itu lebih dekat kepada kekafiran, artinya pikirannya, hatinya itu ingkar, lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Kenapa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan kata-kata dengan mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi omongan orang munafik itu tidak bersesuaian dengan hati. Wallahu a'lamu bima yaktumun, padahal Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya jujur itu pasti ucapannya bersesuaian dengan apa yang terjadi yang terjadi pada masa lampau. Jadi yang diucapkan sekarang sesuai dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Kalau tadi sekarang, ini lampau. Bila tidak bersesuaian, itu juga tanda kemunafikan. Jadi orang yang semacam ini misalnya menjadi saksi, maka dia akan cenderung memberikan kesaksian palsu. Karena yang dia lihat pada masa lampau tidak bersesuaian dengan ucapan dia sekarang. Nah, ini diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal arabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Orang-orang itu ketika Rasulullah pulang dari perang, lalu mereka menemui Nabi minta maaf Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang karena kami sibuk ngurusi dagangan, kami sibuk ngurusi keluarga. Karena itu fastaghfir lana, mohonkanlah kami ampunan kepada Allah. Nah, tapi Allah itu kan mengetahui hati mereka. Allah memberi informasi kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Dikatakan oleh Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan kata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Ya, jadi ini kalimatnya mirip dengan tadi, tapi konteksnya berbeda. Ini konteksnya kejadiannya sudah lampau, lalu dia berbohongnya sekarang. Yang satu lagi, untuk masa datang. Orang jujur itu pasti ucapannya bersesuaian dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa itu? Maksudnya pernyataan yang diucapkan pada waktu lalu atau sekarang dibuktikan kebenarannya pada waktu yang akan datang. Misalnya sekarang ngomong atau bahkan kemarin ngomong, itu dibuktikan bahwa omongan itu benar adanya di waktu yang akan datang. Itu biasanya wujudnya janji. Saya janji sekarang, ya saya akan membayar utangku besok Rabu minggu depan. Ucapan sekarang. Coba bisa dibuktikan di masa depan nggak? Di hari Rabu yang akan datang itu nanti dia melaksanakan janjinya itu nggak? Kalau dia tidak melaksanakan berarti bohong. Ya, jadi kejujuran itu harus bisa dibuktikan juga di waktu yang akan datang. Kita biasanya menunggu karena kita nggak tahu. Oh, dia janjinya sih hari Rabu bayar. Terus teman-temannya, dia biasanya bohong. Ya oke, nantilah kita buktikan hari Rabu begitu. Nah, begitu hari Rabu datang dia tidak bayar, itu sudah merusak integritas dia. Nah, pernyataan semacam ini biasanya berupa janji dengan orang lain atau amanat. Nah, amanat itu dari kata kepercayaan, diberi trust. Kalau orang itu diberi trust, diberi kepercayaan, diharapkan kan di waktu yang akan datang dia bisa berperilaku seperti amanat tadi. Tapi dia tidak. Nah, maka itu juga tidak jujur. Ringkas saja, orang jujur pasti memenuhi janji dan pasti melaksanakan amanat. Allah memuji mereka di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ayat ke-8 sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat pertama dari surat ini mengatakan bahwa beruntunglah namanya orang mukmin. Orang mukmin itu karakternya begini. Begininya itu nomor satu, sholatnya khusyuk. Kalau berperilaku itu dia pasti tidak mau melakukannya hal-hal yang tidak ada gunanya dan seterusnya. Nah, poin yang terakhir adalah bukan terakhir, yang satu sebelum terakhir, bahwa mereka itu pasti menjaga janji mereka dan amanat mereka. Kalau ada orang suka mengumbar janji, kemudian tidak dilaksanakan, pasti integritasnya hancur. Nggak usah diganggu orang, ya, nggak usah diganggu. Misalnya orang itu suka bohong, mengingkari janji, kemudian ada orang bilang,
mana janjimu, itu pembohong. Terus seringkali orang yang mengungkapkan itu, ini hate speech, ini omongan kebencian. Enggak usah, coba deh, nggak ada orang yang ngomong begitu, integritas pasti jatuh. Jadi oleh karena itu kita nggak usah menunggu orang lain yang mengatakan. Kita jaga integritas kita jaga. Nomor satu, jujur. Pelanggaran terhadap 3 macam kejujuran ini menjadi indikasi kemunafikan dan sekaligus membuat seseorang menjadi tidak memiliki integritas. Jadi kebalikan dari integritas adalah kemunafikan. Saya mencoba membaca di Google juga begitu. Kalimatnya gini, integrity can stand in opposition to hypocrisy. Itu saya buka di Wikipedia. Ya. Integrity can stand in opposition to hypocrisy. Integritas itu tegak bertentangan dengan kemunafikan. Kalau kita merujuk ke ajaran Nabi, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khana, dan ketika dia dipercaya dia mengkhianati. Jadi di sini disebutkan 3, sebenarnya 3 itu 3 serangkai yang saya katakan tadi. Jujur sekarang, jujur masa lalu, dan jujur masa akan datang. Itu berarti konsisten. Sampai di sini kita sudah bisa mengambil alhamdulillah. Mohon maaf. Sampai di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam dan kejujuran adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan dengan demikian, seorang muslim pasti jujur. Kalau tidak jujur, dia munafik. Kalau kejujuran dalam 3 hal persesuaian tadi adalah kunci integritas, maka bisa dikatakan bahwa setiap muslim yang sebenarnya ya, setiap muslim pasti berintegritas. Kalau seseorang tidak berintegritas, maka keislamannya masih perlu dipertanyakan. Ya. Jadi saya membahas Islam di sini bukan Islam kelompok ya, tapi Islam karakter. Ya. Islam karakter. Jadi seorang muslim yang sebenarnya pasti berintegritas. Karena pasti jujur. Kalau dia tidak jujur, bukan muslim dia. Dia munafik. Ya. Jadi sebenarnya orang yang berbohong, dia itu sedang menipu diri sendiri. Allah sendiri juga mengungkapkan demikian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berbohong itu seolah-olah mereka itu berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya mereka itu menipu pada diri sendiri. Cuma mereka tidak menyadarinya. Bagaimana tidak menipu diri sendiri? Wong dia melakukan sesuatu tapi dia tidak mengakui. Itu kan dia sendiri sebenarnya di hati kecilnya itu mengakui itu, tapi omongannya tidak mengakui. Itu kan menipu diri sendiri. Ya. Dan bohong itu tidak bisa disembunyikan. Kita bisa mempelajari itu orang bohong. Makanya ada alat lie detector. Atau bahkan seorang ahli psikologi itu nggak usah pakai lie detector, itu bisa mendengarai orang ini ketika ngomong bohong atau tidak. Misalnya gerakan matanya gimana. Ketika dia mengatakan itu, matanya melihatnya kemana. Itu orang yang ahli psikologi itu tahu. Terus raut muka itu nggak bisa bohong. Itu tempo hari saya mendengarkan seorang yang lagi ngetop di YouTube, karena dia hampir setiap hari mengeluarkan video. Saya sendiri kagum, ilmunya banyak. Dia itu bisa membaca misalnya seseorang, ini dia pembunuh ini, ini perampok ini. Kalau ditanya, kok kamu bisa mendengar itu? Aku lihat dari raut mukanya.
Dia belajar tentang raut muka itu selama 6 bulan di Amerika, mempelajari raut muka, karena raut muka di kulit-kulit kita ini itu akan ditarik oleh otot-otot yang berkaitan dengan saraf. Nah, misalnya gini, kalau orang itu sedih, maka matanya cenderung untuk turun ke bawah. Ini kan berarti kulit ditarik oleh otot yang berkaitan dengan saraf. Saraf berhubungan dengan otak ketika sedih, lalu terus turun ke bawah. Mulut kita ketika kita sedih, ini juga turun ke bawah. Orang yang senang itu ke atas, makanya suka orang membuat logo tertawa, itu mulut dibuat ke atas, terus untuk menunjukkan bahwa ini mulut, lalu dikasih titik dua di atasnya, itu artinya lubang hidung. Ini tertawa. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha jujur. Maka ketika menciptakan segala sesuatu, di situ pasti ada jejak kejujuran. Mulut bisa bohong, tapi otot-otot muka tidak bisa bohong. Mata tidak bisa bohong. Gerakan tangan tidak bisa bohong. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya tadi mengatakan bohong tidak bisa disembunyikan. Nah, ini berkaitan bersesuaian dengan firman Allah, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran dari manusia. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Allah tahu. Kalau Allah tahu, maka sebentar-bentar-pinternya seseorang berbohong, nanti sesuatu akan ada sesuatu yang mereveal, ya, yang membocorkan bahwa dia bohong. Jadi pasti akan ketahuan. Nah, ketahuannya bagaimana? Kebohongan bisa dibuktikan dengan misalnya pandangan mata. Kalau misalnya kita, ini laki-laki nih Pak ya, mohon maaf ibu-ibu, laki-laki itu suka-suka kalau ada wanita cantik itu suka tertarik, lalu terus menikmati melihatnya. Tapi supaya tidak dianggap teman-temannya kok mata keranjang, maka caranya melirik terus cepet belok lagi. Mohon maaf ibu. Nah, itu kan matanya menipu. Jadi sebenarnya dia menikmati itu, tapi terus cepat pergi. Itu Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pengkhianatan mata. Mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, ini berarti body language itu bisa dipelajari. Allah kan mereveal ini. Allah membocorkan ini bahwa bisa kok dipelajari kejujuran dan kebohongan itu dari mana? Dari mata. Antara lain. Itu bisa dilihat. Tadi saya mengatakan orang yang bohong itu matanya melihat kemana? Yang kita lihat pupilnya. Pupilnya ke atas atau ke bawah. Dan ketika ke atas, ke kanan atau ke kiri. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami itu, silakan tanya yang ahli psikologi. Kebetulan saya tidak ahli psikologi, saya hanya baca-baca saja. Ya. Itu dari itu. Kemudian kebohongan bisa juga dibuktikan dengan ketidakseriusan dan kecenderungan untuk pamer. Dan ada lagi tidak mengingat kepada Allah. Ya. Ketidakseriusan. Orang yang tidak jujur itu sulit untuk serius. Karena apa? Dia kan tidak yakin. Perilakunya si hatinya ke utara, tapi dia pura-pura ke selatan. Wah, pasti ada keraguan-keraguan. Nah, keraguan-keraguan itu membuat dia tidak serius di dalam bekerja. Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya
bermalas-malasan, ogah-ogahan. Jadi ogah-ogahan itu eh, menunjukkan kebohongan atau ketidakseriusan itu membuktikan kebohongan. Yura'unan nas, mereka hanya kepingin pamer kepada orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Tidak ingat ini tidak harus berarti mengucapkan kata-kata zikir. Tidak ingat itu di dalam hatinya. Jadi karena tidak ingat kepada Allah, maka dia merasa berbohong itu tidak dosa. Gitu. Misalnya deh, kalau ada seseorang bekerja, sebenarnya niatnya bukan untuk mencari nafkah, tapi dia niatnya untuk berlindung, bersembunyi dari pengejaran. Ini ada cerita di Amerika, seseorang yang dia melarikan diri dari penjara, tapi sampai 40 tahun nggak ketahuan polisi dia di mana berada. Nah, ketika dia melakukan apapun itu sulit bisa serius karena dia selalu ragu-ragu, nanti aku ketahuan nggak. Ketika duduk di restoran gitu ya, dia mesti memilih posisi yang selalu bisa melihat ke pintu siapa yang masuk. Ya, jangan-jangan nanti ada polisi dan sebagainya. Jadi dia nggak pernah tenang. Nah, itu ketika sholat, dia sholatnya itu sebenarnya tidak ingin tidak ingin betul-betul tunduk kepada Allah. Dia hanya ingin diketahui oleh orang lain bahwa aku ini Muslim ya. Jadi kalau nanti di pemilu, tolong orang-orang Islam memilih saya ya, misalnya begitu. Nah itu pamer supaya nanti dapat vote. Maka sholatnya pasti nggak serius gitu. Terus kebohongan juga bisa dilihat dari jejak tindakan. Jejak tindakan ini mungkin bisa dikatakan forensik ya. Bukti forensik. Saya ambil contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diajak selingkuh dengan wanita yang mengangkat dia sebagai anak angkat. Jadi ibu angkatnya sendiri yang mengajak dia selingkuh karena setelah anak ini menjadi remaja, menjadi besar, cakep sekali. Lalu ibu angkatnya ini tertarik. Ibu angkat ini menutup pintu, terus hai talak, come here, sini. Terus ternyata Nabi Yusuf tidak mau. Karena tidak mau, terus Nabi Yusuf lari menuju ke pintu, dikejarlah oleh wanita itu. Dikejar, dikepegang bajunya, ditarik sampai bajunya sobek. Ketika mereka bertarik-menarik seperti itu, sampai di pintu, terus ternyata pintunya bisa dibuka, di depan pintu pas ada suaminya. Nah, wanita ini bohong. Ini laki-laki ini kurang ajar, dia akan memperkosa saya. Dia harus dihukum. Terus Nabi Yusuf speechless, nggak bisa ngomong. Loh, dia ngomong bukan aku yang dia qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang ngajak aku, bukan aku. Tapi buktinya apa? Lalu terus ada bayi yang di kamar itu bisa ngomong. Nah, bayi itu ngomongnya gini, in kana qamisuhu qudda min quburin fasadaqat. Lihat saja bajunya. Kalau bajunya Yusuf itu sobek di depan, berarti wanita itu yang benar. Yusuf salah. Tapi lihat, kalau bajunya itu sobeknya di belakang, berarti wanita itu yang bohong, Yusuf yang benar. Nah, kalau Nabi Yusuf tadi lari ke pintu, kemudian dikejar, kan dapatnya baju kan dari belakang. Maka sobeknya mesti di belakang. Ternyata benar, yang sobek di belakang. Ya, tapi namanya penguasa. Suaminya kan pejabat tinggi.
pejabat tinggi, istrinya yang ngajak selingkuh, tidak diproses secara hukum. Lalu suaminya bilang, udahlah kamu tobat aja, udah forget it, lupakan aja ini. Gitu. Itu ternyata mulai dari dulu sampai kapanpun dan dimanapun, kalau yang membuat pelanggaran itu ada kaitannya dengan penguasa, itu biasanya tidak diproses secara hukum. Di mana saja ya, saya mengatakan di mana saja, kapan saja, itu kecenderungannya semacam itu. Dan ini zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kira-kira 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sudah lama sekali. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran ada ungkapan semacam ini, perilaku manusia kan sama. Karena perilakunya sama, maka kecenderungan peristiwa itu sama. Karena kecenderungannya sama, maka orang suka mengatakan history repeats itself. Sejarah itu akan berulang. Karena karakternya manusia tetap sama. Lalu, indikasi lain. Kebohongan itu bisa juga dibuktikan dengan tidak melaksanakan tugas. Ini contoh orang-orang yang tidak mau berangkat perang. Tidak mau berangkat perang padahal diperintahkan perang. Nah, orang-orang yang punya kekuatan dan punya kemampuan, maka diharapkan ikut perang. Terus mereka bilang pada Nabi bahwa mereka tidak ikut perang. Tapi Allah mengungkapkan, wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Orang yang bohong kepada Allah dan Rasulnya cenderung untuk tidak mau berangkat. Nah, ini berarti loyalitasnya rendah. Ini kan cerita kejadian zaman dulu dengan konteks perang. Nah, kalau kita misalnya punya pegawai di perusahaan kita, nah orang-orang yang tidak serius, tidak jujur, maka mereka kecenderungannya tidak melaksanakan tugas. Mereka hanya melaksanakan tugas ketika ditungguin. Ya. Ini bisa kita pelajari. Kalau orang itu kecenderungannya kalau ditunggui, conformity-nya tinggi. Bukan conformity, tapi conformity. Kalau conformity itu konfirmasi. Kalau ini conform. Ya. Conformity-nya akan tinggi kalau merasa diawasi. Jadi kalau supervisornya atau direkturnya tidak ada, maka karyawan cenderung kerjanya ogah-ogahan. Tapi kalau ada mandor, ada supervisor, atau ada direksinya, mereka kerjanya lebih serius. Yang penting sebenarnya bukan kehadiran supervisor, tetapi di pikiran. Orang Muslim itu ditungguin orang atau tidak, ada atasan atau tidak, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena keyakinan tadi. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah, maka ada orang atau tidak, perilaku mereka bisa dipertanggungjawabkan. Nah itulah, makanya orang yang Muslim benar, itu pasti selalu ingat kepada Allah, dan selalu sadar bahwa mereka itu diawasi oleh Allah, maka mereka selalu menjaga integritas. Tapi kalau ditanya, kamu berperilaku seperti ini untuk menjaga integritas ya? Enggak, aku tidak mencari integritas. Karena integritas itu bukan main product. Untuk orang Islam, integrity itu by product. Produk sampingan. Produk utamanya apa? Ridhonya Allah. Jadi orang Islam, orang mukmin yang sebenarnya itu melakukan apapun hanya untuk Allah. Karena hanya untuk Allah, maka dia meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi dan Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya. Maka orang itu disaksikan orang lain atau tidak, di tempat umum atau di kamar sendirian, perilakunya sama. Karena mereka selalu diawasi. Nah, kalau merasa diawasi, maka conformity-nya, kecenderungan untuk nurut itu tinggi. Bapak Ibu kalau ingin memperdalami ini, silakan baca social psychology,
ya, psikologi sosial mengenai conformity. Conformity akan tinggi bila seseorang merasa diawasi. Ada merasanya, ya. Karena eksperimennya misalnya di sebuah pabrik, di floor tempat kerja, lalu ruang direksi itu nempel dengan floor tadi. Terus diberi kaca besar yang hitam warnanya, dari ruang direksi bisa melihat floor tempat kerja, tapi dari floor tidak bisa melihat orang yang ada di dalam ruangan. Terus coba dicek direksinya, direktur-direktur yang duduk di situ itu coba pergi, kosong ruangan itu, lampu-lampunya tetap nyala, jadi memberikan kesan di situ ada orang. Apakah conformity orang ini tetap tinggi? Ternyata tetap tinggi, karena mereka beranggapan bahwa itu ada direksi di situ. Padahal tidak ada. Jadi yang penting bukan adanya figur yang mengawasi, tapi anggapan bahwa mereka diawasi. Orang mukmin yang benar, yang sebenarnya adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu conform, ya, selalu nurut mengikuti anjuran Allah. Nah, dengan demikian maka integritas mereka akan tinggi, meskipun mereka tidak mencari integritas. Kalau kita berperilaku jujur, niatnya mencari integritas saja, maka kita tidak mendapat pahala. Kita hanya dapat pahala kalau kita jujur dalam rangka taat kepada Allah. Jadi integritas nggak usah dicari. Integritas itu by product. Kalau by product nggak usah dicari, kita dapat. Kalau kita mau membuat pupuk urea, nggak usah kita cari amonia ya. By produknya urea itu apa itu? Itu nggak usah kita cari, pasti ada. Gitu. Jadi fokus kita di main product. Kalau kita menggergaji balok, bukan mencari serbuk, meskipun serbuk gergaji itu mahal. Kalau kita ke Ace Hardware mencari serbuk gergaji untuk media tanaman, itu harganya mahal. Lalu orang menggergaji balok untuk mencari serbuk, rugi dong. Menggergaji balok untuk mencari papan, nanti serbuk itu dengan sendirinya ada. Jadi menggergajinya serius supaya papannya lurus. Ini ilustrasi. Kalau kita jujur dalam rangka mencari ridho Allah itu ibaratnya seperti papan tadi. Karena mencari ridho Allah, maka ketika kita berbuat jujur itu kita betul-betul hati-hati, sedikit pun jangan sampai ada kebohongan. Terus integritas itu ikutan, ya. Di samping kejujuran ada nilai-nilai tinggi yang mesti dipegang oleh seorang muslim, ya. Di samping kejujuran yang berkaitan juga dengan menepati janji dan melaksanakan amanat, ada ciri khas lain bagi seorang muslim yang berintegritas, antara lain rendah hati, ya. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini perintah ini sebenarnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan rendah hati kepada pengikutnya yang mukmin. Jadi atasan kepada bawahan itu disuruh rendah hati. Bisa nggak kita? Kalau kita itu betul-betul beriman, kan kita nurut kepada Allah. Allah itu menganjurkan kita rendah hati. Nah, orang yang semacam itu akan rendah hati kepada siapapun, termasuk kepada bawahannya. Kalau kita mau ngetes di rumah, coba bagaimana cara kita bicara dengan pembantu kita, cara kita bicara dengan sopir kita. Saya suka ngobrol sama sopir-sopir,
gimana Pak kamu sebelum jadi sopir taksi kamu eh, nyopirin siapa? Dia nyebut nama pejabat. Tentu saya tidak pada posisi untuk mengungkapkan itu. Ini salah satu penyakitnya wartawan itu di mana-mana ngobrol, ingin tahu apa saja. Terus gimana? Wah, sengsara Pak. Kenapa? Kalau saya nyopiri dia itu nama-nama binatang, sekebun binatang disebut semua. Jadi omongnya kasar sekali. Jadi mentang-mentang dia orang kaya, orang yang punya jabatan, lalu sopir itu dianggap seperti keset aja. Jadi omongannya Masya Allah. Nah, orang mukmin, orang muslim yang baik tidak akan berperilaku kasar kepada orang lain meskipun dia bawahannya. Ya. Ciri khas orang yang berintegritas juga di samping adil, di samping jujur, yaitu adil. Orang muslim yang betul-betul beriman pasti berusaha adil karena selalu diawasi oleh Allah. Allah mengatakannya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang berintegritas, orang muslim pasti bertutur kata yang baik. Allah menganjurkan wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan kata-kata yang paling bagus. Di sini ahsan artinya paling bagus. Jadi bukan hanya sekedar bagus. Dan orang muslim yang patuh kepada Allah pasti suka tolong menolong. Ya, karena Allah menganjurkan di dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kamu jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam dosa misalnya kerjasama dalam korupsi, itu tolong menolong dalam dosa. Wal 'udwan ini tolong menolong di dalam permusuhan. Ini yang sering terjadi itu di pilkada, ya, pemilihan lah. Saya yang suka kasak kusuk dengan orang-orang, dia cerita bahwa dia dengan beberapa orang tugasnya memuji calon bupati yang didukung. Terus ada kelompok lagi yang tugasnya menjelek-jelekan lawan, calon dari lawan. Jadi buzzer-buzzer itu biasa dilakukan di pemilihan daerah itu. Jadi nanti jelek-jelekin inilah, itulah dan sebagainya. Dan jelek-jelekannya kadang-kadang dipancing misalnya kasih wanita, terus kemudian fotonya disebar di medsos, hancur dia. Ya. Ada kan calon bupati yang kemudian fotonya tersebar begitu, jatuh dia lalu tidak bisa mencalonkan lagi. Ya. Itu tolong menolong semacam itu tidak baik. Ya. Dan orang Islam itu akan berusaha untuk selalu tepat waktu. Coba orang Islam itu sholat 5 kali sehari, dan sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Allah menyebutnya innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang ditentukan waktunya. Artinya kalau kita sholat 5 kali dalam sehari dengan punctuality, ya, dengan punctual, selalu punctuality-nya dijaga, ketepatan waktunya, maka berarti kita itu menjadi terlatih untuk selalu tepat waktu. Kalau kita terlatih, mestinya kita lebih bisa menjaga ketepatan waktu. Tapi nyatanya kita di Indonesia ini yang katanya mayoritas orang Islam, kalau bikin rapat seringkali mundur. Jadi integritasnya menjadi kurang. Ya, saya kira semacam itu. Lalu bagaimana cara kita ingin membangun supaya bisa terbentuk integritas semacam itu? Setidaknya kita harus membiasakan diri. Kita biasakan kejujuran, keadilan dan sebagainya, dan kita lakukan sebagai percontohan, terutama di keluarga kita dan di organisasi kita. Kalau pemimpin itu memberi teladan yang baik, maka
kemungkinan besar anak buah kita akan ngikuti jejak kita. Tapi kalau pemimpin tidak memberi contoh yang baik, ya sulit. Ya. Jadi melalui pembiasaan dan keteladanan. Ringkasannya tadi dari apa yang kita bahas, Muslim berintegritas adalah Muslim yang teguh mempertahankan nilai-nilai keislaman, antara lain jujur, menepati janji, melaksanakan amanat, rendah hati, adil, bertutur kata baik, dan tepat waktu. Kebalikan dari integritas adalah kebohongan atau kemunafikan. Kejujuran dan kebohongan bisa dibaca dari ucapan dan perilaku, yaitu dengan oral language maupun dengan body language. Cara membangun integritas yaitu dengan cara membiasakan dan menjadi teladan. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini